Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat vokasi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara webinar series ke-6 mitra kita Ikatan Guru Vokasi Indonesia yang kali ini bekerja sama dengan ICCN Indonesia Creative Cities Network dan brand Tangkelek dengan tema Menjadi Pahlawan Negeri Ekonomi Kreatif lewat Bangga Buatan Indonesia. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dari SMK Negeri 2 Sopeng yang akan memandu sebagai host sekaligus moderator pada webinar kita malam ini. Baiklah, sahabat vokasi, sebelum kita masuk ke acara, saya memohon izin kepada Ibu Ketua dan seluruh teman-teman yang ada di sini untuk menyisihkan beberapa menit untuk bersama-sama menundukkan kepala seraya mengirimkan doa kepada saudara-saudara pendidik kita yang gugur oleh kebiadaban KKB di Provinsi Papua. Semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga situasi di sana bisa secepatnya aman terkendali agar tak ada lagi korban berikutnya. Doa dimulai. Amin. Baiklah sahabat vokasi, untuk rundown kegiatan kita malam ini, yang pertama itu pembukaan oleh host, oleh saya sendiri. Marilah kita buka kegiatan webinar series ke-6 mitra kita malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya. Baiklah sahabat vokasi yang luar biasa, tibalah kita di acara yang paling ditunggu, yaitu pemaparan materi oleh dua narasumber hebat kita malam ini. Sebelum saya menyerahkan kepada beliau, izinkan saya membacakan riwayat singkat mereka. Yang pertama di sini kita kedatangan narasumber yang hebat, Bapak atau Bang Khalid Arafah. Jadi beliau ini adalah owner Tangkelek dan Tangkelek Kopi. Beliau kelahiran Tanjung Barulak, kemudian alumni seni rupa UNP. Kalau berbicara masalah pengalaman, beliau memiliki segudang pengalaman
Di antaranya, beliau pernah menjadi pemateri kewirausahaan dalam rangka pelepasan siswa magang di SNKN 4 Padang. Kemudian pemateri inkubator bisnis pada Balai Diklat Padang. Kemudian yang terbaru, beliau dipercaya untuk membawakan materi City Talk, Marandang Dunia untuk Indonesia, Payakumbuh. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, ada Bapak atau Bang Satria Haris. Beliau adalah founder SHJD Kreatif atau Branding Specialist. Kemudian aktif mengajar di program studi ilmu komunikasi Universitas Andalas. Kemudian kalau riwayat kerja, beliau ini Deputi Pengembangan Bisnis di ICCN. Kemudian beliau juga pendiri dan Dewan Pembina Sumber Kreatif Forum, Dewan Pembina Komite Ekonomi Kreatif Kota Padang, dan banyak lagi. Dan saya yakin teman-teman yang hadir pada webinar malam ini akan sangat penasaran dengan apa yang akan disuguhkan oleh kedua narasumber kita kali ini. Untuk itu, pada sesi pertama, untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Bang Khalid, founder Tangkalek, untuk memaparkan materinya. Kepada Bang Khalid, dipersilahkan. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalid Arafah, founder dari Kadai Tangkelek, sebuah brand lokal di Sumatera Barat yang berdiri semenjak tahun 2009, alhamdulillah bertahan sampai sekarang 12 tahun lebih kurang. Sebenarnya saya di sini hanya mungkin bercerita soal pengalaman di lapangan di dunia bisnis. Yang mungkin teman-teman guru nanti bisa mengambil hal yang baiknya, yang mungkin bisa nanti diajarkan ke siswanya. Bagaimana sih sebenarnya bisnis di lapangan itu, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kita di Tangkelek juga ada kerjasama dengan beberapa SMK karena kita punya tempat produksi, magang. Kita juga ada magang buat guru-guru yang mau ikut keahlian ganda kemarin. Nah, jadi kita banyak bekerja sama dengan dunia SMK juga. Tadi saya sudah kirim materinya ke Pak Rudi. Mungkin nanti bisa dibantu karena saya pakai iPad sekarang. Saya posisi tadi lagi dadakan karena di sini lagi macet, Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya saya mohon maaf. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Itu sekilas tentang brand saya, brand lokal di Sumbar. Jadi ini semacam brandnya oleh-oleh. Ya, karena kita berasal dari Sumatera Barat, jadi orang Sumatera Barat itu bangga akan budaya, akan bahasanya, akan adatnya. Jadi kita coba bikin sebuah brand yang mengarah ke sana. Jadi berdiri pada tahun 2009, tanggal 14 April, yang mana foundernya ada 2 orang. Saya sendiri dan teman saya satu lagi, Febri Rusji. Jadi saya alumni dari Universitas Negeri Padang, jurusan seni rupa. Alhamdulillah kita sekarang punya 8 outlet di Sumatera Barat dan 3 tempat produksi. 3 tempat produksi ada di Payakumbuh,
kemudian ada di Bandung, dan satu lagi ada di Ciledug, Tangerang. Nah, saya awali dengan kenapa saya menekuni bisnis ini. Hal yang pertama karena linear dengan jurusan saya waktu kuliah. Saya kuliah jurusannya seni rupa, jadi basicnya ada di gambar dan desain. Nah, jadi saya disuruh berbisnis ke yang lain, saya kurang mengerti. Jadi dari yang saya pahami saja, itu yang saya dalami. Berawal dari sana, sepertinya saya lihat tahun 2009 itu bisnis fashion mengarahnya ke distro. Jadi kita coba buka distro yang temanya ke lokal Minang. Lokal Minang. Dan pada saat itu distro itu temanya kebanyakan barat-barat. Desainnya bajunya barat, gaya-gaya desainnya barat. Jadi saya ambil temanya yang lokal. Jadi tidak munafik. Saya memang melihat dari jogger dan dagadu. Kenapa setiap orang ke Bali tidak lengkap kalau tidak membeli jogger? Kenapa ke Jogja orang tidak membawa oleh-oleh dagadu? Nah, saya pengen di negeri saya di Sumatera Barat, hal itu juga terjadi. Nah, orang ke Sumatera Barat, harus bawa tangkele. Nah, alhamdulillah, walaupun belum Indonesia, tapi setidaknya bagi perantau Minang itu sudah hampir mencapai ke 90% hal seperti itu. Nah, saya dulu di mahasiswa sudah memulai hal-hal kecil dalam berbisnis. Nah, jadi saya tamatnya sekitar 7 tahun. Jadi lama tamat karena memang bekerja. Berawal dari ilustrator di sebuah surat kabar di Sumatera Barat. Nah, setelah 4 tahun di media massa, saya merasa jenuh. Saya dengan teman saya punya cita-cita pengen jadi bos, bukan pengen jadi anak buah. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang sering membuat saya untuk bangkit. Nah, jadi setiap hari waktu saya kerja di masa, wah enak banget ya jadi bos, diantar, begini, bisa kemana, bisa ke sana. Nah, saya pengen seperti itu karena saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Dan sederhana, tapi punya keinginan yang kuat sayanya. Nah, saya memulainya tidak dari nol, tapi dari minus. Kenapa saya bilang dari minus? Pertama, saya hanya punya pengalaman di bidang desain dan gambar. Saya tidak punya pengalaman di bidang berbisnis. Nah, itu hal yang buta sekali. Jadi dana untuk memulainya pun saya nggak punya. Harus pinjam ke sana semua, pinjam ke sini semua, sampai nanti cukup baru kita jalan. Nah, itu yang ketiga, foto saya tuh baru kita itu saya yang paling ujung dulu tuh mahasiswa itu tren rambutnya gondrong. Itu Pak Rudi itu tahu. Yang di tengah itu namanya Rio, dia sekarang di Dinas Kesenian Jakarta, dan itu Febri Rusdi teman saya satu lagi. Jadi yang membuat saya yakin dari sebuah bisnis ini adalah karena hobi saya di sana. Nah, hobi menggambar, hobi mendesain, itulah yang saya terapkan ke bisnis saya. Saya terapkan di baju. Jadi Tangkele punya produk sekarang banyaknya sekitar 58 item. Mulai dari kupluk yang saya pakai di belakang, mungkin teman-teman lihat ada bantal. Ini saya kebetulan lagi di gudangnya. Ada kaos, ada jaket, ada kaos kaki, ada jam juga. Jadi kita jual semuanya.
Nah, bahkan kita mau jual kursi juga, mau sepeda, gunting kuku. Nah, kemudian karena peserta hanya kebanyakan dari SMK, nah, jadi saya ada semacam usul ya, atau semacam permintaan. Kita di Tangkele, baik di produksi dan juga di store, kita sampai sekarang masih menerima siswa magang dari SMK. Nah, itu silih berganti. Ada yang dari SMK ini, ada yang dari SMK itu. Nah, kebanyakan yang membingungkan adalah setelah saya tanya ke siswa adalah, saya nggak bisa gini, Pak. Saya dulu diajarnya nggak seperti ini, Pak. Nah, jadi saya nggak tahu di sekolahnya itu sistemnya seperti apa, itu kan Bapak Ibu guru yang lebih tahu. Nah, mungkin menurut saya sebaiknya pas di kelas 1 atau yang mau magang, mungkin siswa ini jurusannya di kafe, arahnya mungkin banyaknya ke desain, atau siswanya jurusannya grafika, arahnya mungkin banyaknya ke sablon. Nah, jadi kekuatan anak gimana sih untuk yang kita magangkan. Nah, jadi kemarin ada dari SMK, nggak usah saya sebutkan, dia basicnya sih fotografi, ternyata magang di tempat saya dapatnya sablon. Nah, jadi bingung, karena dia minatnya ke situ, Pak, saya pengennya gini. Ada yang sebelumnya siswa jurusan grafika dapat magangnya di bagian desain, jadi kebalik-balik. Nah, itu artinya usul saya. Jadi kita lanjut ke yang tadi, itu selingan, mungkin karena saya lihat SMK semua. Kita lanjut ke materi. Tangkele punya jargon orang awak hebat. Jadi seperti yang di layar, itu Pak Irwan Praitno sama Pak Sandiaga Uno waktu ada pameran di Dinas Koperasi, nah, itu soundingnya dari Bapak Satria Haris juga. Jadi saya dengan Bapak Satria Haris kenal dekat, kita sering share, sering cerita. Jadi kita punya jargon orang awak hebat. Nah, jadi di Tangkele produksinya tetap berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah kita punya lebih kurang 60 orang yang bekerja di Tangkele. Saya nggak menyebutnya karyawan, tapi teman. Kenapa teman? Karena itu tempat berbagi. Artinya mereka yang diproduksi itu bertanggung jawab di produksi. Nah, teman-teman yang di toko bertanggung jawab dengan di toko. Nah, jadi nggak ada artinya kayak bos dengan anak buah jarang terjadi di Tangkele. Jadi saking ini nggak kakunya, kadang saya dengan anggota yang lain pas lagi selingan main gaple atau main futsal, jadi suasananya cair. Mungkin Pak Rudi bisa ke slide yang satu lagi. Nah, saya cuma mau bahas 5 persoalan ini. Mungkin teman-teman bisa kasih juga buat KWU nanti di sekolah. Hal yang akan kita temui di berbisnis ada 5 itu. Konsep, modal, mitra, tempat, dan promosi. Nah, jadi karena saya pelaku di pasar, saya bikin konsep seperti ini. Nah, saya nggak tahu secara teori bisnisnya apakah sama dengan yang saya alami, tapi selama lebih kurang 12 tahun, inilah hal yang harus kita punyai dalam sebuah bisnis. Yang pertama, konsep. Konsep itu kita harus beda. Selain beda, pasarnya harus jelas. Jadi maksudnya misalkan
ada kita ngasih wejangan sama siswa, mungkin Bapak Ibu guru, misalkan, wah bisnis sekarang tuh kayaknya harus unik, harus beda. Nah, kita harus tanggung jawab mengatakan bedanya ini apakah nanti akan diterima pasar. Contoh sederhananya gini, misalkan di Sumatera Barat itu yang paling khas itu adalah rendang. Nah, cita rasa rendang itu mungkin Bapak Ibu udah tahu. Nah, tapi ketika konsepnya harus beda, apakah sebuah rendang kita bikin beda? Nah, wah, kayaknya kalau bikin rendang rasa stroberi bisa nggak ya? Bikin rendang rasa pisang kan beda, unik. Nah, kira-kira hal seperti itu diterima pasar apa enggak? Nah, jadi dia harus sinkron ke arah sana. Nah, jadi beda maksud di sini mungkin tidak mengurangi cita rasa sebuah produk, baik kuliner atau fashion. Nah, mungkin bikin kaos mungkin. Yuk kita bikin kaos lengannya sebelah. Nah, itu kan beda. Kira-kira di pasar diterima orang enggak? Nah, jadi konsep beda di sini mungkin luas. Nah, jadi beda kemudian sinkron diterima oleh pasar. Seandainya beda nggak diterima pasar itu akan rumit. Yang kedua itu adalah modal. Jadi sampai sekarang saya masih belum masuk sama akal saya seandainya ada berbisnis tanpa modal. Nah, mungkin bagi teman-teman yang paham dengan itu, tapi saya kurang ngerti. Nah, karena modal ruang lingkupnya luas. Mungkin pengalaman itu masuk ke modal. Apalagi uang pasti. Jadi untuk merintis kita harus punya modal. Nah, saya dulu dengan meminjam, dengan kerjasama, dengan pribadi. Jadi cara untuk mengatasi modal ini banyak. Rata-rata orang memulai bisnis semuanya pasti dari minjam. Nah, kalau saya dulu dari minjam dari koperasi kecil-kecilan, dari pribadi, simpan pinjam, dan tidak melibatkan bank. Karena kita memulai dengan bank, bingung. Usahanya apa, jaminannya apa, kita nggak ada. Jadi teorinya itu yang saya bikin tadi ada 3, dari pribadi, kerjasama, dan minjam. Nah, jadi rasanya berbisnis tanpa kita mengeluarkan modal itu nonsen kalau menurut saya sih. Nah, karena dari yang saya jalani juga seperti itu. Nah, kemudian di modal kita bisa mengkotak-kotakan bisnis itu mau dibikin seluas apa. Jadi dengan budget segini, wah kayaknya bisnis kita belum besar gitu, belum bisa berkembang. Tapi dengan budget segini kayaknya kalau yang lebih luas itu bisnis kita bisa agak lebih luas. Nah, jadi hitunglah dari budget yang kita punya ada di modal, kekuatan bisnis kita itu sampai kemana. Kemudian yang ketiga adalah mitra. Jadi karena zamannya sekarang bukan kompetitor, karena zamannya kolaborasi. Nah, jadi untuk mitra kita bisa sharing dengan grup-grup. Kita misalkan bikin usaha pisang goreng. Jadi carilah teman-teman sesama pemain pisang goreng. Jadi kita berkolaborasi di sana. Oh, dia bisa bikin pisang yang crispy. Oh, ini bisa yang rasa pedas. Oh, ini itulah kita collab. Cari misalkan tempat kita collab bersama. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang keempat adalah tempat. Saya memilih tempat. Ini pengalaman pribadi dari Tangkelek sendiri. Nah, jadi saya karena produk yang saya jual itu termasuk merchandise. Nah, jadi kebutuhan tempat, kebutuhan sederhana saja misalkan soal parkir. Jadi karena yang belanja ke sini rata-rata pakai kendaraan,
Jadi, wah, kayaknya barangnya bagus tapi nggak ada parkir. Nah, bayangkan, dari 50 orang yang bilang seperti itu, kita udah nggak jual beli sehari itu berapa. Nah, jadi itu kita bisa riset dari barang yang kita beli, dari barang yang akan kita jual. Nah, jadi tempat di dunia online pun atau di marketplace, tempat juga jadi prioritas. Misalkan di Shopee misalkan, kita nyari kerudung kita share, yang keluar yang paling atas itu kan adalah tempat yang paling istimewa. Nah, kenapa dia bisa datang di klik kita pertama? Nah, itu adalah tempat. Nah, jadi ada di online dan offline juga. Nah, yang kelima adalah promosi. Ini yang sangat penting sekali. Jadi sekarang karena zamannya media sosial, rasanya tanpa sebuah promosi sulit. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa membumingkan sebuah produk baru itu gampang. Manajemen konflik, kita bikin konflik atau gimmick. Nah, itu produk kita cepat naiknya. Tapi apakah produk itu akan bertahan lama? Nah, untuk bertahan lama kita tetap butuh promosi-promosi. Macam-macam istilahnya. Ada istilahnya endorse. Jadi itu banyak. Ada yang brand ambassador. Kebetulan kalau Tangkele brand ambasadornya ini artis lokal namanya Kintani. Nah, jadi kita ngangkat dari Kintani adalah penyanyi Minang yang selalu menyanyikan lagu Minang, dan itu yang kita angkat karena ada hubungannya dengan brand Tangkele. Nah, dari promosi itu ada branding. Nah, membranding sebuah produk, kalau Tangkele sendiri kadang ada dunia yang nggak masuk akal dalam membranding produk. Kenapa nggak masuk akal? Saya bilang ada hal-hal tertentu yang kadang di branding itu kadang banyak menghabiskan uang tapi hasilnya belum nampak. Mungkin hasilnya setelah 3 bulan lagi atau setahun lagi, tapi kita brandingnya sekarang. Kita ngambil contoh saja ke analoginya artis. Coba kita lihat siapa artis yang naiknya itu cepat, kemudian turunnya juga cepat. Tapi coba kita lihat lagi artisnya yang naiknya pelan, tapi bertahan lama. Lama. Kita bisa ambil contoh Sule misalkan. Popularitas dia di atas itu lama. Kenapa lama? Karena dia selalu membranding dirinya, membranding Sule-nya. Nah, jadi setelah brand kita naik, bagaimana cara kita bertahan lama, itulah PR sebuah bisnis. Nah, jadi sebuah bisnis, hal yang terberat adalah mempertahankan. Kalau memulai, beda dengan saya memulai tahun 2009 dulu, memulainya pun berat dan sekarang bertahannya pun berat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap produksi, masih tetap berjalan. Jadi saya bicara promosi tadi adalah karena sekarang zamannya media sosial, membuat produk gampang, membrandingnya juga gampang, tapi mempertahankannya susah. Coba kita lihat berapa banyak brand baru kemudian tahu-tahu hilang. Kemudian bikin brand baru lagi tahu-tahu hilang. Nah, tidak banyak sih yang saya sampaikan ke teman-teman. Di Tangkele sebenarnya kita memproduksi barang itu dulunya pakai vendor di Bandung semua. Nah, kenapa Bandung? Karena dulu kiblatnya fashion itu ada di Bandung. Nah, jadi sekarang Tangkele itu sudah 100% produknya Minang. Jadi semuanya dikerjakan di Sumatera Barat. Kalau yang kita tahu fashion, garment, konveksi, nah itu yang kita tahu itu pengerjaannya semuanya di Bandung atau Jawa Barat. Saya berpikir kenapa kok di daerah nggak bisa ya? Ternyata di tahun 2015 saya dapat jawabannya. Dan itu bisa saya bawa ke Sumatera Barat. Plus membawa SDM-nya, tukangnya.
Jadi saya sendiri dengan tangkeleknya udah bisa mengakui, oh ternyata di Sumatera Barat udah bisa kayak di Bandung. Ada konveksi, ada home industry, nah, ada dunia usaha clothingan. Tapi kebanyakan orang nggak banyak tahu. Jadi itu sebuah kebanggaan. Jadi saya bangga dengan Tangkelek karena bisa menciptakan hal tersebut. Nah, dengan tetap kualitasnya semaksimal kualitas brand Bandung. Nah, seperti itu. Saya rasa penyampaian saya cukup di situ. Mungkin kalau nanti sharing ada tanya jawab, nanti mungkin boleh lama di tanya jawabnya. Untuk materi saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya. Oke, terima kasih banyak Bang Khalid. Jadi sebelum lanjut ke pemateri kedua, sedikit saya sampaikan bahwa materi yang diberikan oleh Bang Khalid sangat menarik, singkat, namun pasti membuat kita penasaran, khususnya kepada guru-guru SMP yang sempat hadir, bahkan yang ingin memulai usaha. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Bang Satria Haris untuk menyampaikan materinya. Jadi untuk sesi tanya jawab sebentar ya sekalian setelah Bang Haris menyampaikan materinya. Kepada Bang Haris dipersilakan. Oke, baik. Selamat malam teman-teman vokasi ya. Salam kenal, salam hormat. Saya Satria Haris dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ya. Jadi bumi Minang yang hari ini diguyur hujan, tapi tidak akan mengurangi semangat untuk teman-teman ya, dan semangat juga untuk saya ya bisa ketemu ya, walaupun secara virtual, dan mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih ya, pertama itu kepada Bang Rudi gitu ya, sama-sama ngambil doktor di UNP, dan beliau juga sudah invite saya bersama senior saya di sini adalah Bang Khalid ya. Beliau adalah founder Tangkelek yang tadi menyampaikan bahwa beliau memulai usaha itu tidak dari nol, tapi dari minus. Saya lihat bagaimana proses tumbuh dan berkembangnya Tangkelek, dan saya termasuk orang yang mengapresiasi dari produk lokal tersebut. Jika saya keluar kota ataupun saya mengisi kegiatan, saya akan dengan sangat bangga membawa kaos-kaos Tangkelek itu untuk saya perkenalkan kepada orang di luar sana. Walaupun tadi di presentasi itu memang tidak ada foto saya, fotonya cuma foto Mas Menteri gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biasa itu. Namanya juga senior ke junior. Baik, sebelum mulai boleh di-share dulu screen file dari presentasi saya. Tadi saya sudah kasih ke admin. Dan juga untuk semua yang mendengarkan presentasi malam ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi untuk Bangga Buatan Indonesia ini saya ngasih topik malam ini adalah saling jaga, saling bantu, sama-sama sampai. Jadi ini adalah jargon dari brand yang saya selalu bikin dari tahun ke tahun ya, dalam activity brand. Jadi kalau 2020 saat pandemi saya bikin penguatan identitas itu adalah 1% peluang, 99% berjuang, dan 2021 ini adalah masanya harus ada yang jagain, harus ada yang bantuin biar sama-sama sampai. Dan yang paling penting kita juga harus bangga dengan buatan Indonesia ya. Karena setiap produk lokal, setiap kota itu harus memiliki lokal champion yang bisa dibanggakan. Dan untuk di BBI sendiri tahun 2020 akhir, alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjadi kurator ya, kurator pada UKM Award 2020 untuk menyeleksi ratusan produk lokal
yang masuk ke Kementerian Koperasi dan UKM, dan akhirnya kita mendapatkan 10 lokal champion Indonesia. Dan saya dari Sumatera Barat sebenarnya sangat senang bisa mengantarkan Tangkelek bisa sampai di top 100 untuk UKM 2020. Dan walaupun di 10 besar Tangkelek belum masuk, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tangkelek bisa untuk menjadikan ini sebagai sebuah semangat untuk bisa lebih ya mengembangkan lagi apa-apa saja yang ada saat ini. Terus boleh di next slide-nya. Oke, kata orang nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi salam kenal semuanya teman-teman. Nama saya Satria Haris, saya brand aktivator ya. Jadi aktif untuk membantu pergerakan brand baik itu produk branding, corporate branding, dan juga city branding. Dan saya juga membuka ya branding spesialis, itu namanya adalah @shjd kreatif. Jadi teman-teman bisa ngelihat di Instagram, dan kita fokus kepada SNI. Itu adalah pertama adalah strategik, kemudian juga adalah new media, dan yang terakhir itu adalah identity. Terus kemudian saya juga aktif mengajar di program studi ilmu komunikasi. Saya ngajar strategic branding sama print media production, dan sekarang masih ngajarnya online. Dan poin-poin yang bisa saya dapatkan pada pembelajaran online itu adalah saya bisa menemukan pola-pola baru dalam berkomunikasi secara virtual dengan mahasiswa. Terus kemudian juga karena saya punya catatan mimpi ya, maybe someday bisa jadi seorang profesor, dan saya sedang bertarung untuk menyelesaikan studi doktor. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa seminar hasil dan juga sidang tertutup. Dan di kota kabupaten saat ini saya bertugas ya sebagai tim percepatan untuk wali kota di Padang Panjang di bidang branding dan industri kreatif. Untuk di organisasi di tingkat nasional, saya dipercaya sebagai Deputi Pengembangan Bisnis untuk Indonesian Creative Cities Network, di mana kita punya jejaring itu lebih kurang 220 kota kabupaten dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dan saya juga sebagai inisiator dalam pendirian Forum Sumber Kreatif, kemudian juga sebagai Dewan Pembina untuk Komite Ekonomi Kreatif di Kota Padang. Untuk bertugas sebagai Korda, saya membantu pembentukan Padang Community, saya membantu pembentukan Badan Riau, kemudian saya membantu pembentukan PSL, dan yang terakhir saat pandemi kemarin saya bantu untuk pembentukan Batam Communities Network. Dan saya juga aktif di beberapa organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri, kemudian juga IMA Chapter Padang, dan juga di line keilmuan saya, desain komunikasi visual, saya juga sebagai pendiri Asosiasi Profesional Desainer Komunikasi Visual Indonesia. Dan untuk beberapa lokal brand yang saat ini memang saya bantu, itu di 2018 ada Bacarito Kopi ya, nanti bisa cek Instagramnya @bacarito_kopi. Terus kemudian di 2012 itu membuat convenience store 3-in-1 konsep, yaitu Mir dan Forestry. Di 2020 saat pandemi juga bantu bikinin konten Kopi dari Hati dan KDA Food ya. Itu adalah sekilas tentang saya, dan jika Bapak Ibu dan audiens kalian ingin tahu tentang saya, silakan cek Instagram ataupun Facebook saya adalah Satria Haris. Lanjut. Oke. Di sini saya memperlihatkan bahwa mungkin ya jarak sekarang sudah tidak menjadi masalah lagi ya. Misalnya kita ingin pergi ke satu tempat ya, yang dulu mungkin kalau seandainya dari Padang ke Jakarta ataupun Jakarta ke Padang itu kalau menempuh jalur darat saja bisa saja dengan 2 hari 1 malam. Sekarang sudah bisa 24 jam, atau bahkan mungkin dengan flight saja kita sudah bisa 1 jam 30 menit untuk bisa sampai ya. Jadi Indonesia melalui kementerian membuat program-program yang membantu teman-teman lokal melalui programnya, itu adalah di Indonesia aja. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin support
tentang produk-produk lokal, ingin support destinasi, maka wisatanya di Indonesia aja. Dan di setahun ke belakang ini memang sangat terasa bahwa saat pandemi, saya pun berkelilingnya itu ke Indonesia aja gitu. Misalnya waktu ditetapkan pandemi itu di bulan Maret, kemudian pada bulan Oktober itu saya flight perdana ya. Itu ada jadwal di Palembang, kemudian setiap minggu terbang, dan akhirnya juga saya bisa sampai ke Banyuwangi, kemudian juga ke Bali, sampai ke Ambon saat itu untuk memberikan materi-materi terkait dengan branding. Dan saya mengatakan bahwa setiap daerah itu sebenarnya punya nilai jual, punya keunikan, dan harusnya kita memang benar-benar bangga ya, dari Sabang sampai ke Merauke kita punya produk-produk unggulan. Sama halnya dengan Tangkele. Tangkele adalah local brand ya di bidang aparel yang benar-benar harus kita support. Nah, itu sebagai case bagaimana caranya bahwa bangga buatan Indonesia itu tidak hanya sebatas sebuah jargon saja, tapi lebih kepada implementasi di lapangan untuk kita terus bertumbuh dan mensupport tadi. Lanjut. Ini adalah sampel ya yang dimaksud dengan bangga buatan Indonesia itu, misalnya ya dari Padang ke Bukit Tinggi kita akan singgah ke satu kota ya, Padang Panjang ya, kota dingin, kota kecil yang sangat menyenangkan ya, banyak pilihan ragam kulinernya. Jadi ini salah satu ikonik dari kota Padang Panjang, ada nasi baka ya. Nasi baka itu artinya adalah bekal ya. Jadi bekal untuk orang-orang pergi untuk melakukan activity. Terus kemudian ketika kita sampai di Bukit Tinggi, banyak sekali pilihan-pilihan makanan. Misalnya ada makanan yang memang mungkin tidak bisa diorder secara online, yang kita harus menikmati secara langsung produk-produk tersebut. Misalnya seperti pical CK ini di kota Bukit Tinggi adalah pical yang memang sangat legend. Dia sudah ada sekitar sejak tahun 1900-an. Terus kemudian juga ada nasi kapau yang memang menikmatinya memang teman-teman harus datang dulu ke Bukit Tinggi baru bisa menikmati. Terus ada pisang santan dan lain sebagainya. Berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh Tangkele tadi, bahwa kalau teman-teman datang ke Padang, terus kemudian nginapnya di Bukit Tinggi, terus makannya di beberapa titik, nanti belanjanya itu bisa di Tangkele. Tapi kalau seandainya dari luar, misalnya dari Lampung, dari Papua, dari Sulawesi, yang mungkin belum sempat untuk menginjakan kaki ataupun datang ke Sumatera Barat, maka teman-teman bisa mengorder secara online. Itulah sebenarnya yang membedakan bahwa produk-produk buatan Indonesia ada yang memang harus dinikmati dalam konteks ada live experience di satu kota, ada yang bisa diorder secara online gitu. Terus lanjut. Kemudian ada sampel lagi. Di sini adalah case saja, misalnya kita menyebutkan kotanya adalah Kota Pekanbaru, Kota Medan, Kota Makassar. Kira-kira identity masing-masing kota itu apa? Mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di dalam sini sebagai seorang panelis bisa ya nanti mengisi konten ini, kota your city is gitu ya. Padang, Pekanbaru, Medan, Makassar. Terus identitasnya apa? Identity ini dalam sebuah ikonik, misalnya seperti Bukit Tinggi dan Jam Gadang, Padang dengan Batu Maling Kundang, kemudian Padang Panjang dan Mifan gitu. Ada hal-hal yang memang untuk pembangunan identitas tadi. Terus kemudian kira-kira kalau seandainya nanti orang ingin datang ke satu kota kita itu, kira-kira kita akan merekomendasikan apa? Apa yang menjadi top of mind? Kalau saya misalnya datang ke satu kota, pertama itu adalah menginap di mana. Ada pilihannya mungkin hotel bintang 4, hotel bintang 5, terus kemudian juga ada homestay. Kemudian nanti selama kegiatan itu mereka bisa makan di mana aja. Terus kemudian ada sekarang lagi tren itu adalah coffee shop, mereka bisa ngopi di mana. Terus kemudian mereka bisa beli oleh-oleh di mana. Nah, sebenarnya list-list seperti itu adalah sebenarnya frame. Ini adalah frame dari bangga buatan Indonesia yang bisa kita implementasikan kalau seandainya ada orang baru yang ingin datang ke satu lokasi, tapi mereka meminta rekomendasi kepada kita. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya terkait dengan identity. Kalau seandainya kita bicara masalah aparel ya,
Di sini kalau sudah ada kaos tulisannya adalah orang awang hebat, itu tidak akan bisa dilepaskan dari brandnya Tangkelek. Mungkin nanti Bang Khalid ya sebagai owner bisa memberikan bocoran ya, kenapa Tangkelek sampai mengambil suku kata orang awak hebat sebagai identity. Walaupun sebenarnya Tangkelek itu sebenarnya banyak kata-kata mutiaranya. Tapi kalau saya sebagai pengguna kaos dari Tangkelek tadi ya, jujur saya sudah sampaikan kepada owner bahwa saya mau pakai kaos Tangkelek yang edisi ini. Karena merasa percaya diri saja kalau seandainya baju kaos itu, dan orang pasti mikirnya bahwa oh ini si Uda dari Padang gitu ya, dari Sumatera Barat gitu ya, itu satu. Terus beda lagi kalau seandainya yang case-nya adalah jogger. Terus ada lagi misalnya yang aparel yang berhubungan dengan Dakaju Jogja dan lain sebagainya. Jadi semua kota itu sebenarnya punya lokal champion. Jadi tinggal bagaimana caranya kalau seandainya industri kreatif di Indonesia itu dibagi menjadi 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan setiap sektor ekonomi kreatif mereka punya lokal championnya. Anggap saja Sumatera Barat, Kota Padang, aparel, Tangkelek. Sumatera Barat, Kota Padang, kuliner, ya sate gitu ya, atau apalah gitu ya. Jadi setiap kota itu sebenarnya kita punya 514 kota kabupaten dan kita punya kekhasan tadi gitu. Itu sebenarnya nilai jual, nilai kekuatan yang kita miliki di Indonesia sendiri. Terus kemudian kita lanjut lagi ya, terkait dengan identity ini hanya sebatas sampel saja kepada teman-teman bahwa di industri kreatif itu ada 17 subsektor, dan saya mencoba menghubungkan dengan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu Bang Khalid selaku dari Tangkelek, bagaimana beliau bertarung membangun brand ini dari 2019 sampai di 2021, lebih kurang 12 tahun, ada fase turbulence yang mungkin kita tidak tahu, dan beliau menceritakan hal-hal baik saja gitu ya. Dan ini adalah sebagai motivasi juga bahwa ternyata ketika membuat produk ya, tolak ukurnya itu tidak hanya sebatas bahwa kamu punya modal saja. Modal yang dimaksud itu bukan hanya sebatas angka ya, angka ataupun uang, tapi lebih kepada apa-apa saja yang bisa kamu lakukan terkait dengan sustainability si produk itu sendiri. Terus kemudian dari frame-nya Handroyono, itu salah satu brand aktivis yang ada di Jakarta. Kita pernah satu frame menjadi kurator di UKM Award. Beliau sampaikan ya di salah satu konten itu bahwa Indonesia Kusut itu sama dengan banyak kesempatan plus peluang. Jadi dengan keadaan sekarang misalnya COVID-19, kemudian juga ada PSBB, kemudian juga ada adaptasi kebiasaan baru, justru ini harus men-challenge kita ya untuk bisa melakukan sesuatu, something new. Ya, misalnya kita sudah dulu mungkin terbiasa membuat kegiatan itu offline. Misal kalau ngundang saya nanti saya harus datang ke kota A, B, dan sebagainya. Sekarang kita bisa bertemu secara virtual, kita bisa melakukan yang namanya live streaming yang bisa disaksikan di YouTube channel, kemudian juga di Facebook, kemudian juga di akun-akun yang lain seperti Instagram. Ini sesuatu yang platform komunikasi yang memudahkan. Terus kemudian ada WhatsApp ya, kemudian banyak hal yang memang kita bisa lakukan. Terus kemudian di sini memang kita melihat bahwa dengan kekayaan-kekayaan yang ada, dengan produk-produk yang ada tadi ya, kita bisa lebih optimis bahwa produk Indonesia itu bisa menjadi juara di tanahnya sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita sampaikan kampanye itu adalah bangga buatan Indonesia. Tapi dalam activity keseharian tadi kita tidak support dengan produk-produk yang dibuat oleh Indonesia, apalagi dengan teman-teman UMKM tadi ya. Misal seperti Kemenkop ya berusaha untuk support ya kepada teman-teman UMKM sampai ada program UKM naik kelas, terus kemudian juga koperasi digital dan lain sebagainya. Ini bentuk bahwa produk lokal ini lagi seru. Contohnya saja di beberapa kota kabupaten yang awalnya ya mungkin coffee shop tidak ramai, kafe dan lain sebagainya, banyak bertumbuh brand-brand lokal yang akhirnya mereka bisa saling berkompetisi. Kalau mereka punya produk dan servis yang bagus, mereka bisa bertahan. Tapi kalau seandainya produk-produk lokal yang tadi mereka tidak mampu untuk memaksimalkan konten yang ada,
yang terjadi itu adalah ya mereka akan ditinggalkan. Dan saya yakin bahwa 12 tahun perjalanan brand Tangkelek dan masuk kepada fase punya store yang lumayan banyak, lebih daripada 8 tadi, itu ada tips-tips khususnya. Ya, kita lanjut next. Ini salah satu sampel saja ya. Jadi ada satu brand kopi yang saya buat di 2018 ya, bahwa nama itu adalah brandnya adalah Becerito ya. Jadi Becerito itu artinya bercerita, ya terinspirasi dari bahasa lokal yang memang ya di influence orang-orang bahwa dengan modal 30.000 mereka bisa makan dan minum. Dan teman-teman bisa melihat di akun resmi nanti @beceritokopi itu sudah sejak tahun 2018. Dan alhamdulillah sekarang sudah running, sudah ada di Jakarta, dan insya Allah dalam waktu dekat habis Lebaran kita juga akan buka di Bukit Tinggi. Ini salah satu bentuk program ya Bangga Buatan Indonesia ya. Jadi brand lokal yang dari Padang, kemudian mereka bisa melakukan yang namanya ekspansi, dan semua biji kopinya itu adalah dari Sumatera, ya. Dan separuh lagi dari Sumatera Barat. Bayangin kalau seandainya ada kedai kopi ya, setiap kedai kopi itu punya bin dari kota masing-masing ya, misalnya Kerinci ya punya bin sendiri, kemudian juga Bengkulu punya bin sendiri. Seberapa kerennya kita yang melihatnya, maksudnya untuk datang dan untuk mengapresiasi ya. Ini salah satu brand experience, mulai dari pencarian nama, terus kemudian juga penentuan identitas, kemudian juga mengatur kapan buka, kemudian juga mengatur timeline terkait dengan promosi-promosi. Dan setelah rilis ternyata kita bisa menarik kesimpulan bahwa brand-brand lokal seperti kopi lokal ini bisa kok bersaing dengan brand-brand seperti misalnya Starbucks dan sebagainya. Teman-teman kan bisa melihat bagaimana di pusat sekarang bahwa kopi lokal sekarang sedang merajai pasar lokal ya. Jadi tidak hanya sebatas dulu mungkin ya saya minumnya harus Starbucks, tapi sekarang tidak, masih banyak pilihan yang bisa diberikan. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan lokal brand, terus kemudian terkait dengan Bangga Buatan Indonesia, bahwa di dalam kolaborasi itu ada 2 poin. Pertama itu ada tantangan, ya. Misalnya untuk membangun brand bisa sampai kayak Tangkelek itu 12 tahun, pasti ada challenge-nya. Nanti Bang Khalid boleh berbagi. Terus kemudian ada kolaborasi. Kalau seandainya Tangkelek itu tumbuh sendiri, dia promo sendiri, tidak melibatkan teman-teman influencer, kemudian mereka tidak bertukar program dan lain sebagainya, dan tidak juga hadir pada platform malam ini, mungkin ya Tangkelek tidak akan sebesar ini. Dan saya yakin dengan aktivasi-aktivasi yang dilakukan itu, melalui teamwork yang bagus dan melalui challenge yang ada, satu brand itu bisa besar melalui konten kolaborasi. Jadi di lokal brand itu, ya teamwork menjadi penentu. Pilot itu akan tetap satu, driver juga tetap satu, jadi nggak ada 2, kecuali itu drivernya co-driver ya ataupun co-pilot. Itu pasti teman-teman bisa memahami maksud saya itu, bahwa ketika kita membuat satu brand itu harus ada leadernya di sana. Leadernya itulah sebenarnya berbagi tugas dengan itu. Dan produk-produk Indonesia itu misalnya bagaimana caranya itu, kalau seandainya kita punya 17 subsektor, berarti kita punya lebih kurang 17 produk lokal setiap kota, 17 produk lokal setiap provinsi. Dan kalau seandainya kita kali saja dengan 514 kota, berarti kita punya puluhan ribu lokal champion ya. Itu contoh bahwa kita harus bangga dengan buatan Indonesia tadi. Setiap produk itu pasti ada challenge, pasti ada teamwork. Konsepnya itu adalah berkolaborasi. Yang kolaborasi yang dimaksud adalah bukan berarti aparel dengan aparel ya, tapi dengan bagaimana kita punya brand aparel tadi, kemudian ada activity melalui menggunakan person to person, kemudian menggunakan promosi melalui digital. Sama dengan vokasi ini. Vokasi ini harusnya makin hari followersnya itu bertambah. Konten-kontennya semakin keren, dan kemudian apa yang kurang di hari ini itu bisa di-upgrade. Sehingga nanti di pemateri-pemateri selanjutnya, ya ini bisa menjadi magnet tersendiri bahwa saya harus ikut kegiatan mitra kita nih. Sekarang series 6 udah sampai standarnya seperti ini nih. Mana tahu nanti di series 7, 8 ataupun 20 mungkin sudah ada brand-brand yang mau berkolaborasi dengan mitra kita dengan tema-tema yang
terus fokus kepada konten-konten lokal. Mungkin hari ini terkait dengan pahlawan negeri dalam konteks ekonomi kreatif, mungkin minggu depan tentang apa lagi. Dan saya yakin bahwa program dari vokasi ini bisa sustain dan bisa tembus di angka 100 episode. Ya, apakah nanti weekly program, apakah 2 mingguan ataupun program bulanan. Yang paling penting itu adalah baik brand, baik program, baik city dan lain sebagainya adalah konsisten untuk pelaksanaan. Lanjut. Kemudian untuk teamwork, ya, ini adalah frame teamwork. The power of teamwork bagi saya adalah sama-sama bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya. Bukan hanya sebatas kerjasama, ya. Kalau kerjasama bisa nih, kerjasama teman-teman datang ke notaris, terus kemudian juga ada investasi saham dan lain sebagainya, dan akhirnya teman-teman bisa bekerja sama. Tapi yang dimaksud dengan sama-sama bekerja adalah sama seperti judul yang saya kasih tadi adalah saling jaga, saling bantu, ya. Jadi dalam sebuah usaha itu harus ada yang jagain, yang dalam sebuah usaha itu harus ada yang bantuin, ya. Dalam sebuah usaha itu harus ada striker dan harus ada yang jaga gawang, ya. Jadi tidak semua jadi striker, tidak semua jadi pilot, tidak semua jadi driver, ya. Jadi pesawat sekelas Garuda sekalipun akan terbang karena ada yang namanya teamwork tadi. Ada pesawat yang siap, ya, secara teknis untuk diterbangkan, ada pilot yang siap untuk ngedrive, ada pramugari yang siap untuk melayani semua customer, dan sustainability-nya adalah bagaimana service tadi bisa meningkatkan minat orang untuk terus berkelanjutan bertransaksi bersama kita. Terus kemudian di dalam konsep teamwork juga ada yang namanya untung rugi. Jadi saya selalu diajarin, ya, kalau kata Bang Khalid tadi bukan nol tapi minus. Kalau di saya berhasil atau gagal, untung atau rugi sekalipun, yang dicari tahu itu bukan berapa jumlah ruginya, tapi bagaimana caranya mensiasati ruginya. Teman-teman kebayang kalau orang punya perusahaan-perusahaan besar, ruginya itu bisa ratusan juta sampai miliaran, tapi ini rugi baru 10 juta, tapi paniknya luar biasa, ya. Jadi kalau ada yang namanya itu untung, kalau ada yang namanya itu berhasil, mungkin teman-teman bisa berbagi formula itu kepada sekitar. Tapi kalau seandainya ada rugi dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa mensiasati bagaimana, ya, to the next-nya tidak boleh ada yang namanya itu rugi tadi. Dan kuncinya itu adalah plus minus, kelebihan dan kekurangan itu memang harus berproses bersama. Dan setiap brand apapun yang dikerjakan, baik itu brand lokal, harus ada yang namanya itu adalah planning, harus ada yang namanya itu strategik, harus ada yang namanya itu goals, ya. Kalau di dalam teoritis, ya, keilmuan, saya belajarnya itu adalah POAC, ya. Controlling without planning is nothing. Jadi apapun yang teman-teman ingin kerjakan, ya, baik itu kita berprofesi sebagai pelaku kreatif, baik kita berprofesi sebagai dosen, baik kita berprofesi sebagai seorang praktisi dan lain sebagainya, perencanaan itu adalah menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau saya di Notes selalu bikin yang namanya to-do list terkait dengan apa-apa saja yang bisa saya kerjakan setiap hari, terus kemudian apa-apa saja jadwal-jadwal bulanan yang bisa saya kerjakan, terus kemudian juga apa sih goals dari tahunan yang selalu saya achieve, ya. Jadi misalnya di dalam 10 tahun berkarya, 10 tahun beraktivitas, pastinya kita akan ada yang namanya itu sistemnya adalah pertumbuhan. 2009 mungkin Tangkelek masih dalam tahap membangun, ya, berusaha untuk menjalankan bisnis, tapi ketika di tahun 2021 sekarang masuk pada fase adalah penguatan dari si brand tadi. Jadi ada beberapa tahapan, dan kuncinya juga adalah yang namanya itu adalah kolaborasi. Itu harus ada komunikasi. Jadi di dalam teamwork, ya, teamwork tadi bagaimana membangun komunikasi tadi dengan tim sehingga apapun yang kita kerjakan, baik itu product branding, kemudian juga corporate branding ataupun city branding, bisa berjalan dengan baik, ya. Dan turbulence dalam berteamwork itu adalah satu hal yang sangat biasa, gitu. Oke, lanjut. Ini ada tips dari saya untuk semua local brand di fase new normal, di fase AKB lah istilahnya. Yang paling penting satu itu apapun yang kita kerjakan, biasakan melakukan analisa kebutuhan pasar.
kebutuhan market ya. Fokus kepada market kita, bukan fokus pada apa yang kita inginkan. Itu prinsip dari product branding. Terus kemudian yang kedua itu adalah perkuat identity konten yang akan dijual. Jadi harus jelas itu orang menghubungi kita itu karena apa. Orang beli produk kita itu karena apa, orang datang ke satu kota itu karena apa. Jadi konten is super very important ya. Jadi waktu itu Menteri Pariwisata pernah bilang konten is king gitu ya, packaging is queen. Jadi promosinya itu adalah kingdom, katanya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama accept lah untuk itu. Terus kemudian yang ketiga itu juga harus shifting ke online market tanpa meninggalkan offline ya, online ya. Misalnya kayak Tangkelek dulu, mungkin setiap lebaran itu ramainya itu yang dicari. Tapi sekarang sejak pandemi, ternyata kalau seandainya bergeser kepada platform online, juga tidak menutup kemungkinan orang untuk bertransaksi. Tapi memang harus ada upaya-upaya. Terus yang keempat, prinsipnya adalah kalau kita punya produk, kalau seandainya kurang, perbaiki, atau mungkin bikin new brand ataupun produk baru yang bisa menghasilkan yang namanya itu peluang ya, opportunity ataupun cuan dan lain sebagainya. Dan paling penting di poin kelima itu sebagai basic adalah enjoy with the process. Jadi karena kalau seandainya kita tidak bisa menikmati terkait dengan apa yang kita kerjakan hari ini akan menjadi satu beban. Tapi kalau seandainya kita bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, kita nikmati prosesnya, dan kita paham bahwa turbulensi itu adalah satu hal yang sangat wajar, berarti kita bisa sampai pada apa yang ingin kita tuju. Karena planning kepada goals itu ada proses di tengah-tengahnya ya. Dan yang paling penting yang perlu kita sadar ya, bahwa kita adalah makhluk paling sempurna, manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, yang memiliki yang namanya itu kemampuan beradaptasi dalam kondisi apapun ya. Kalau seandainya kita tidak mampu beradaptasi, mungkin hari ini kita tidak bertemu pada platform digital. Mungkin sekian dulu dari saya, nanti kita bisa lanjut kepada sesi diskusi dan kalau ada hal-hal yang mungkin yang kurang-kurang pada tempatnya tadi ya, untuk memberikan case ataupun sampel ya, saya minta maaf. Dan yang paling penting sejauh ini melihat bagaimana pertumbuhan brand tumbuh ya, mulai dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah sampai dengan Indonesia Timur ya, yang pernah saya kunjungi. Saya yakin dan percaya bahwa produk lokal yang ada di Indonesia itu mampu bersaing secara konten dan servis, dan setiap kota punya karakteristik masing-masing. Mungkin itu dulu moderator Bang Rahmat, salam kenal juga ya, Bang Rahmat Hidayat ya. Ini namanya itu kalau Rahmat Hidayat itu populer sekali kalau di Indonesia ya. Mungkin sendiri lah. Karena orang branding selalu melihat nama pertama kali adalah brand name. Ada titipan-titipan doa itu waktu dikasih nama itu Bang ya. Mudah-mudahan satu hari nanti kita bisa ketemu dan bersilaturahmi secara offline. Sekian dulu dari saya, Satria Haris dari Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Bang Satria, dan terima kasih kembali untuk kedua narasumber hebat kita malam ini. Tibalah kita ke acara selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Saya yakin teman-teman partisipan telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kedua narasumber kita ini, mengingat apa yang mereka sampaikan itu sangat bermanfaat, sangat penting. Untuk itu, pada sesi pertama, saya persilahkan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan raise hand. Aku dulu ya nanya, boleh? Oh, siap Buket. Baik, Pak Satria dengan Pak Khalid, saya ingin bertanya begini, kecenderungannya itu orang kadang-kadang kalau mau usaha itu punya rasa nggak berani. Nah, mungkin Bapak punya tip dan trik bagaimana kita menghilangkan rasa malu ya mau berusaha itu gitu. Belum sudah dibayangi oleh rasa takut nggak laku, takut gitu ya. Memulai usaha itu sih Pak Rahmat biasanya seperti itu ya, ketika kita mau usaha gitu ya.
takut dan takut gitu. Jadi minta tip dan triknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ket. Pertanyaan pertama, selanjutnya penanya kedua Tadi Pak Rifai itu, Pak Rahmat. Pak Rifai. Oke, silakan Pak Rifai. Oke, disambung. Terima kasih. Mumpung ini ada Pak Satria sama Pak Khalid Tangkelek. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan ada beliau berdua selaku motivator yang saya lihat itu luar biasa dengan brand-brandnya. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di IKVI itu kami sudah memulai usaha dan memang mungkin kalau saya tangkap dari Tangkelek sama Pak Haris itu luar biasa, Pak Satria Haris ini mungkin bisa menjadi salah satu mitra kami dalam produk yang rencananya kami pasarkan di online. Ya, syukur-syukur kita bisa bertatap muka langsung sambil mengenalkan produk. Yang kedua, terkait dengan permasalahan yang memang ini sudah sangat umum. Jadi ketakutan para pebisnis, terutama di bidang brand dan lain sebagainya, kita akan sangat bersaing dengan, apalagi pasar global sudah dibuka. Jadi dengan masuknya produk-produk asing dengan harga yang murah, bahkan super murah, dan kualitasnya saya lihat juga kemarin saya aktivis sering juga memakai jasa online dari luar negeri, ternyata produknya bagus dengan harga yang murah. Nah, ini siasat dari Tangkelek dan Pak Haris. Bagaimana mensiasati bagi kami yang akan memulai produk dalam negeri yang jelas dengan biaya produksi yang kalau kita coba itu nggak akan bisa dijual bersaing dengan produk luar negeri. Nah, cara mensiasatinya seperti apa? Terima kasih, Pak Haris. Oke, terima kasih untuk Pak Rifai. Selanjutnya mungkin dari panelis ya. Di sini di kolom chat sudah ada dua sebenarnya. Tidak masalah ya. Untuk sesi pertama kita 4 penanya. Ya. Gak apa-apa, dua dari chat gak apa-apa. Oh iya ya. Jadi yang pertama dari Pak Abdul Aziz, izin bertanya. Bagaimana menumbuhkan bangga produk Indonesia di tengah kepungan produk impor yang secara branded telah dikenal luas. Acap kali kualitas produk lokal masih tertinggal jauh. Itu dari Pak Abdul Aziz. Kemudian dari Ibu Maya Nuraini, izin bertanya, ini untuk kedua narasumber. Sekolah kami memiliki wirausaha tanaman hias. Bagaimana cara mempromosikan kepada masyarakat luas untuk datang membeli tanaman hias dari sekolah kami? Oke, jadi untuk kedua narasumber saya kira jelas ya apa yang jadi pertanyaan semua peserta. Untuk itu yang pertama saya persilahkan Bang Khalid dulu. Silahkan. Saya mau jawab yang pertama dari Ibu apa ya tadi? Ibu Ketua. Ya. Tentang Parno duluan dalam berbisnis. Artinya pas kita mau mulai, kira-kira gue kalau dagang ini laku nggak? Kira-kira gue kalau dagang kayak gini diketawain nggak? Nah, pasti hal seperti itu ketakutan semua orang sih, termasuk para pebisnis yang udah dari dulu-dulunya. Nah, tapi kalau saya belajar dari pengalaman saya, ketakutan itu bisa diperkecil sih, Bu. Diperkecil maksudnya asal
bisnis yang kita jalani, kita paham 100%. Nah, jadi misalkan kita dagang pempek misalkan. Kita tahu A sampai Z pempek itu kita tahu, oh bahannya ini, oh rasanya seperti ini. Oh kalau kita tambahkan ini akan seperti ini. Nah, selagi produk yang kita jual, kita paham, nah plus itu hobi kita, itu sudah menjadi kekuatan. Jadi ketakutan tadi udah mulai berkurang. Nah, kebanyakan para pebisnis takut karena dia kurang paham, 100% kurang paham dengan dagangannya. Mungkin dia nggak tahu kalau kira-kira gue dagang jilbab kayak gini, tahu bahannya nggak ya? Atau ini KWN nggak ya? Nah, jadi kalau kita benar-benar paham, itu mengurangi ketakutan. Nah, dan ketakutan itu manusiawi. Mungkin kita nggak punya rasa takut. Nah, jadi saya berprinsip selagi kita paham, kemudian plus hobi kita di sana, nah, kita bisa untuk melawan hal itu. Nah, jadi buat Ibu Ketua, misalkan ada teman-teman dari guru-guru yang mau berbisnis, nah, coba arahkan seperti yang dikatakan Pak Satria Haris tadi, yang kita tahu, yang kita paham, pasarnya jelas, kemudian hitung-hitungannya harus pasti. Nah, karena dalam bisnis itu sebenarnya kalau menurut saya cuma ada dua, kalau nggak untung nggak rugi. Nah, kalau pulang modal menurut saya itu masih hitung rugi, karena kita rugi di waktu, rugi di pengalaman, walaupun uangnya pas pulang modal. Jadi coba lawan ketakutan itu dengan memahami produk kita. Nah, seperti itu, Bu Ketua. Apa saya lanjut? Silakan Bang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ya Bang. Yang kedua tadi trik ini dari Bapak apa ya tadi? Pak Rifai. Pak Rifai tentang branded dari luar yang masuk sehingga produk buatan Indonesia ini kurang digemari. Nah, jadi saya melihat masyarakat kita ini memang ada latah-latahnya saat produk dari luar menyerbu ke negeri kita. Wah, kayaknya ini branded tapi murah, branded. Nah, jadi kita yang berjuang di produk lokal itu jadi imbasnya. Nah, sebenarnya kalau kita kaji-kaji lagi, produk atau brand luar yang branded atau yang mahal atau yang seperti apa, nah rata-rata pengerjaannya itu Indonesia yang bikin semua. Kita sebutlah sebuah produk Adidas mungkin. Nah, jadi sepatunya yang jahit tetap di Jawa Barat. Nah, artinya ada persaingan antara produk lokal dengan produk luar. Tapi saya berpikir produk ini sama halnya dengan seperti kita memilih selera makan. Nah, setiap hari kita makan dengan opor ayam, tentu selama seminggu kita setiap hari akan merasakan bosan. Nah, tentu, wah, kayaknya gue pengen beli pizza nih. Nah, saat seminggu kita makan pizza, kayaknya pengen makan di warteg. Nah, jadi kalau saya pribadi selaku yang mengerjakan produk lokal, belum merasa terhimpit dengan produk-produk luar tersebut. Nah, karena alhamdulillah sampai sekarang tetap masih berjalan walaupun di sikon ekonomi yang seperti sekarang. Nah, saya melihat itu hanya selera pasar. Nah, kemudian kita tetap di produk lokal, kita tetap mempertahankan kualitas, kita tetap melihat kuisinya seperti apa. Jadi
kualitas memang harus tetap kita jaga. Nah, seperti itu Pak Rifai. Kemudian lanjut ke Ibu apa ya tadi yang menanyakan tanaman hias? Ibu Maya. Ibu Maya ya? Yang tadi dari Pak Abdul Aziz. Selanjutnya ini pertanyaan, ya. Nah, selanjutnya dari Ibu Maya, ini memiliki usaha tanaman hias, bagaimana cara mempromosikannya, Bang? Seperti itu. Oh gitu. Jadi ini usaha di sekolah ya, mungkin ya tanaman hias. Ya. Kalau saya nggak tahu kondisi sekolahnya seperti apa, tapi tanaman hias pasarnya pasti menengah ya, menengah ke atas atau menengah. Nah, jadi mungkin sekolah bikin tim buat promosi ke, misalkan ada istri dari wali kota atau bupati, bikin tim kecil-kecilan untuk mempromosikan hal itu. Nah, jadi mulailah membranding bisnis tanaman hias di sekolah. Karena sekarang lagi trennya tanaman hias, nah jadi pergerakannya harus cepat. Nah, jangan misalkan tanaman hias bunga kembang janda dihargai 500.000, wah kayaknya pasarannya kan 1 juta. Nah, hal-hal tersebut kan sekarang musiman, sama kayak musim batu akik dulunya, sama kayak musim ikan cupang. Nah, jadi menurut saya selagi itu ada untungnya, walaupun dikit, nah jalankan, lanjutkan. Jadi caranya itu memang harus membentuk tim kecil-kecilan. Dari tim kecil-kecilan, disitulah kita mulai membranding produk tanaman hias SMK ini. Nah, bermainlah di media sosial, bermainlah dari mungkin door to door, atau dari informasi manapun yang bisa tahu kalau SMK ini punya tanaman hias yang nomor wahid misalkan. Nah, jadi misalkan tanaman hias ini dibeli sama Ibu Bupati misalkan, nah dan itu adalah bisa nilai jualnya. Wah, Ibu Bupati aja tanaman hiasnya dari SMK ini. Seperti itu Bu mungkin dari saya. Kemudian satu lagi apa ya Pak ya? Dari Pak Rifai ini tidak kalah penting. Bisa tidak IKVI, Ikatan Guru Vokasi Indonesia, jadi mitra gitu ya. Tangkelek, seperti itu Pak. Jadi seperti produksi dan IKVI yang memasarkan lewat toko IKVI, karena kebetulan IKVI sudah punya toko online juga Pak, seperti itu. Siap. Kita di produksi Tangkelek, kita udah jadi vendor. Jadi bebas sih, brand manapun yang mau bikin, itu kita bantu. Kita bantu mulai dari mungkin bantu dari desain awalnya, bahannya mau seperti apa. Nah, karena kita pengerjaannya kan udah sendiri. Nah, jadi ada kebebasan untuk bereksperimen. Nah, kita sih buka untuk semua orang sih, enggak buat IKVI aja. Kita di Payakumbuh, tepatnya di tempat produksi kita itu kita buka bahkan kita buka semacam wisata edukasi mungkin. Jadi ada anak SMK, anak SMP, SMA yang pengen lihat gimana sih produksi dari sebuah kaos itu, dimulai dari mana, cuttingannya gimana, sablonnya gimana, jahitnya seperti apa. Nah, bebas yang mau berkunjung, dan itu kita ada berapa grup yang kita terima, dan ya semacam pengetahuan di luar sekolah mungkin, karena seperti bisnis produksi kaos mungkin sistemnya jauh beda mungkin dari tailor yang kita tahu. Nah, sablonnya misalkan ada rasteran, ada pecah warna, nah, seperti itu Pak. Jadi kita siap jadi mitranya IKVI. Baik, terima kasih Bang Khalid atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya saya menuju ke Bang Satria. Silahkan Bang. Baik, saya coba nanggepin secara random saja ya, karena
secara praktisioner yang sudah menjalankan bisnis dalam konteks produk itu adalah Bang Khalid ya dari Tangkelek, dan saya termasuk salah satu fans Tangkelek, bukan fans Bang Khalid, itu perlu digarisbawahi dulu ya. Ntar saya dimarahin tuh, habis ini saya dijapri ya. Jadi saya adalah fansnya Tangkelek, dan saya yakin bahwa kalau kita balik tadi ya, keputusan-keputusan besar itu tidak bisa diambil oleh orang-orang biasa saja. Jadi saat memutuskan untuk menjadi founder ataupun owner ya sebuah aparel ya sekelas Tangkelek dahulunya, saya yakin brandnya itu bukan Tangkelek awalnya, pasti ada nama-nama lain, itu satu. Cuman beliau dengan segala keterbatasan menjadikan ini adalah sebuah tantangan, sebuah challenge bahwa someday kita bisa achieve nih untuk bisa sampai pada titik ataupun goals tadi. Dan si Tangkelek hari ini sudah bisa membuktikan bahwa dalam 12 tahun berkiprah mereka sudah menjadi local brand, menguasai Sumatera Barat, dan siapa yang tidak tahu, dan store-nya itu ada di mana-mana. Itu sebuah keputusan besar. Sama halnya dengan yang ditanyakan oleh Ibu bahwa saat ingin melakukan yang namanya itu bisnis, kembali lagi kepada mental dari diri kita sendiri ya. Ada orang yang mungkin sangat nyaman untuk menjadi seorang employee, bekerja di dalam sebuah sistem, masuk pagi, pulang sore dan sebagainya. Ada orang yang memang memilih untuk jalur profesional dengan tantangan-tantangan dan dengan kerumitan yang lumayan tinggi, tapi ini menjadikan pelajaran bagi dia ya. Bagi seorang pegawai ya sejauh ini ya, saya masih melihat bahwa polanya adalah Bapak Ibu misalnya kayak kita ASN lah ya. ASN itu pasti akan ada yang namanya itu gaji bulanan, kemudian juga long time juga ada pensiun dan sebagainya. Tapi di the way generation saat ini justru kita terchallenge adalah kalau seandainya kamu ingin mendapatkan sesuatu yang banyak ataupun yang lebih, maka kamu harus melakukan hal-hal yang berkali-kali lipat. Dan saya sangat percaya dengan itu ya. Dan in case aja sebenarnya saya tamat studi itu tahun 2010 ya. 2010 saya tamat dari UNP, saya juniornya Bang Khalid, beliau yang dulu menjadi senior yang menyapa saya, beliau sangat baik orangnya. Dan di 2010 sampai 2018 itu saya memutuskan untuk menjadi full time sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, ya, di dalam 5 tahun. Kemudian juga berkecimpung di dalam sistem, kemudian juga menjabat ya, menjabat pada posisi strategis saat itu ya. Mungkin kalau kita kaji waktu umur berapa ya, 24 tahun itu ya, saya sudah dapat kepercayaan untuk menjadi dekan gitu ya. Dan menurut saya itu adalah challenge tertinggi saya di perguruan tinggi saat itu. Makanya saya nggak mau nih bahwa saya mentok ataupun larut sampai di sana. Makanya di 2016 saat semuanya sudah selesai, saya putuskan untuk terjun ke dunia profesional dan saya tetap aktif untuk bisa mengajar. Karena kenapa? Saya melihat saat 2010 sampai 2015 itu mungkin saya sudah berusaha untuk berlari sekencang-kencangnya, tapi mungkin lapangannya sampai di situ aja. Dan ada kolam yang mungkin jauh lebih luas yang memang bisa saya untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saat itu memang di 2015 menuju 2016 saya putuskan untuk menjadi seorang practitioner dengan basic tetap menjadi seorang dosen, dan akhirnya saya aktif untuk membantu lokal brand yang ada di kota kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya di Sumatera Barat saja. Dan bagaimana kebanggaan saya membawa brand lokal tadi, Tangkelek tadi, karena kenapa? Mereka mampu menjaga kualitas konten tadi. Secara prinsip gini, tadi ditanya, kita mampu tidak bersaing dengan produk-produk luar dengan mass production dengan costing yang lebih murah dan sebagainya. Ternyata ya pada real time-nya itu market itu sifatnya beda-beda. Ada yang suka dengan harga yang murah, ada yang suka dengan harga yang terjangkau, ada yang suka dengan harga mahal. Ya, itu kembali kepada market kita siapa dulu. Gitu ya. Jadi balik lagi bahwa Tangkelek mungkin hari ini tidak hanya sebatas baju kaos saja, tapi ada konten-konten fashion yang harganya mungkin sudah di atas 100.000. Kalau awal-awal buka mungkin 50, 60, 70. Sekarang pergi aja Tangkelek masih ada tuh baju yang harganya 200-an. Berarti ini sebagai bentuk bahwa ternyata Tangkelek pun juga sudah meng-upgrade. Sama halnya dengan beberapa produk seperti kopi lokal yang kita buat.
Misalnya kayak es kopi susu itu. Rata-rata kan normatifnya di angka 18.000. Tapi kenapa di tempat si A rame, tempat si B tidak, di tempat si C mungkin biasa-biasa saja ya. Sama dengan produk tadi ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin membuat produk tadi adalah ditetapkan itu adalah standar, dihitung dulu bahan baku dan lain sebagainya. Setelah itu baru diatur yang namanya itu nilai jual. Jadi jangan sampai kita ingin dikenal tapi harga kita dibikin lebih murah tadi. Jadi kalau seandainya tadi misalnya ada case lagi adalah tanaman ya, bisa saja tanaman nih kita punya produk nih, produk kita adalah tanaman, berarti market kita siapa? Mungkin kita bisa kerjasama dengan kafe-kafe yang ada di sekitar kita, terus kita menawari, nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau terjadi pengiriman saja ya, saya aja yang ikut dalam bisnis ekspedisi 1 tahun terakhir, tanaman itu saja harus ada yang namanya itu karantina, berarti kan belum nih. Ada juga ada susu di salah satu kota itu biasanya kan tahannya 3 hari. Ternyata ketika mereka masuk ke market online, mereka juga nggak bisa karena kenapa? Daya tahan bermasalah. Jadi marketnya hanya sebatas di sana saja. Di intinya adalah Bapak Ibu punya produk, tentukan market. Setelah tentukan market itu bagaimana untuk sampai kepada uh, capaian si market tersebut. Jadi mental penting dalam berbisnis ya. Jadi kalau orang-orang bisnis itu sudah siap namanya itu rugi ya. Yang kedua itu siap rugi berarti siap untung karena uang sekolahnya itu adalah pengalaman tadi, pengalaman lapangan yang tidak akan didapatkan di kampus ya, belajar teori dan lain sebagainya, tapi implementasi lapangan itu terkait dengan mental untuk menjadi entrepreneurship tadi. Terus kemudian yang kedua, jika berbisnis adalah menjadi sampingan bagi seorang pegawai, cari PIC ataupun orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan bisnis tersebut. Intinya adalah ada atau tidak ada kita, sistem itu akan tetap berjalan. Terus kemudian itu adalah terkait dengan produk, diferensiasi yang membuatnya itu adalah saling bersaing. Ya, mungkin produk si A itu jualannya 30.000, kita 10.000 karena kenapa? Market kita nggak sama. Nanti kita bisa sampai pada titik itu. Mungkin dulu tangkele itu mungkin tidak sejajar dengan, sorry to say, itulah jogger, tidak sejajar dengan dagadu, tapi hari ini saya bisa sampaikan tangkele, joker, dan dakadu itu sudah sejajar. Karena kenapa? Tangkelek mampu memperbaiki konten dan service tadi. Jadi gitu, apapun yang kita lakukan, kita punya produk dan lain sebagainya, pahami tadi ada plan, ada strategi, dan yang jelas itu harus ada goals gitu. Mungkin itu dulu moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Khalid dan Bang Satria yang telah merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi saya bisa secara ringkas mungkin mengatakan bahwa yang penting pahami apa yang menjadi produk kita ketika kita ingin memulai sebuah usaha, temukan passion kita di sana, lalu plan, strategi, and goals itu yang perlu jadi perhatian. Selanjutnya saya membuka sesi kedua untuk pertanyaan dari panelis. Ada Ibu Siti, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujukan kepada kedua narasumber. Yang pertama, pertanyaan adalah mewakili dari sekolah saya, Bapak. Untuk anak-anak di sekolah saya itu kan banyak yang antusias untuk memulai usaha ya Pak ya. Cuman saya pribadi sendiri tidak bisa memberikan sebuah pandangan usaha apa yang cocok saat ini untuk anak SMK yang posisinya masih bersekolah. Mungkin Bapak berdua bisa memberikan pandangan tentang hal tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya masih penasaran ini Pak, sebenarnya ICCN itu apa sih gitu? Dia bergerak di bidang apa, kemudian kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan dengan SMK saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Siti. Selanjutnya masih ada, kalau tidak saya yang akan bertanya untuk kedua narasumber.
Ini pertanyaan sederhana, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semua. Ketika kita ingin memulai usaha, yang mana yang harus kita dahulukan? Peluang usaha atau minat kita? Saya kira itu. Terima kasih. Jadi saya harap kedua narasumber bisa merespon pertanyaan yang ada. Karena sudah tidak ada ya dari peserta. Oke, untuk sesi kedua, saya kira cukup 2 penanya. Langsung saja saya serahkan kepada kedua narasumber. Yang pertama kepada Bang Halid dulu. Silakan Bang. Siap. Terima kasih Bu Siti Mariam. Jadi pertanyaannya mengarah ke siswa. Jadi saya menjawabnya dari pandangan ada beberapa siswa yang magang di tempat saya dan saya bercerita, selepas magang, selepas tamat di sini mau bikin usaha apa? Karena dari SMK saya pertanyaannya seperti itu. Nah, kebanyakan jawaban dari mereka, oh, saya pengennya seperti Bapak, pengen punya usaha seperti ini. Jadi berarti saya bisa ngambil kesimpulan kalau memang mereka yang sekolah di SMK rata-rata memang pengen ya, diawali dengan bekerja dulu, kemudian bikin usaha. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa usaha yang akan anak-anak itu bikin, kalau saya menjawabnya sih, mereka harus nyari pengalaman di bekerja dulu, Bu. Karena tanpa pengalaman mereka bekerja, langsung ke dunia usaha. Mungkin pas lagi sekarang, misalkan online dia baru bisa berusaha. Nah, kita buat ngain susah. Susahnya kenapa? Misalkan sekolahnya Ibu ada jurusan pertanian mungkin. Nah, jadi mungkin dia mau nanam tanaman sawit mungkin atau seperti apa. Jadi kalau saya menjawabnya sih memang kita mengarahkannya dulu ke pengalaman bekerja. Pengalaman dari pengalaman bekerja. Nah, jadi di situ kita baru melihat, oh ini anak ini kayaknya bakatnya ini di bidang broadcast. Oh, karena dia bekerja dan magang di tempatnya broadcast, dia paham. Kemudian, oh anak ini cocoknya montir. Ya, dari cara pegang obeng dan pegang dongkrak aja dia udah mantap. Satu ilmu yang kita kasih, 3 yang dia dapat. Nah, dari setelah mereka bekerja atau magang, nah itu di situ kita baru bisa ngarahkan. Nah, jadi tetap kita lihat SDM-nya si anak arahnya kemana. Nah, jadi kalau saya di tempat saya ada anak saya magang, saya sering diskusi, sering nanyain, kamu bakat nggak magang di tempat saya nyablon, kerjanya gini. Nah, dan kadang, oh Pak, saya kayaknya cocoknya di desain Pak. Nah, jadi saya tukar, saya arahkan. Nah, jadi yang magang di tempat saya itu dapat skillnya, maksudnya itu satu, misalkan dia magang di tempat saya khusus ke sablon, ya udah, kamu pahami dunia sablon saja dari A sampai Z, tahu cat seperti apa bedanya rubber, gimana raster, pecah warna, tahu screen yang T14, tahu cara ngafdruk. Jadi A sampai Z kamu tahu sablon, ya udah kamu mentok dunia sablon, pahami, nanti kan kamu bisa kembangkan buka sablonan sendiri. Nah, oh ini kayaknya ke desain. Oh, ke desain kamu harus paham semua program desain. Oh, kamu harus paham Corel Draw mungkin, paham AutoCAD, paham segala macam, Photoshop.
Nah, jadi A sampai Z-nya mereka didesain paham. Nah, jadi saya nggak tahu kalau di sekolah itu udah dikotak-kotakan seperti itu nggak para siswa itu menjelang magang. Nah, jadi dari kotak seperti tersebut kita paham, oh nih si A walaupun dia bandel, tapi kayaknya dia bakat di bidang ini. Ya udah kita arahkan ke sana. Nah, jadi dari sekolah mungkin memancing anak ini. Jangan sampai dia bakatnya sini, kita jangan sampai patahkan. Ada anak yang pengen misalkan teknik kendaraan ringan, misalkan dia bakat di motor, dengan motor. Nah, kasih misalkan cari tempat magang yang bonafit. Nah, jadi menjawab pertanyaan Ibu Siti Mariam tadi, kita bisa mengarahkan cara dia mau nanti berbisnis, cara mau dia berusaha dari sana. Dan tadi yang kedua mengenai ICCN itu Pak Satria Haris itu pakarnya, nanti akan dijelaskan panjang dan lebar. Nah, kemudian pertanyaan darinya Pak Rahmat Hidayat, ini dari Sulsel ya Pak ya? Iya Bang. Jadi Bugis ya, Bugis? Iya Bang, iya Bang. Agak Kareba. Kareba Madeceng Bang. Oh ya, kalau Bugis jawabnya bukan baji-baji ya? Baji-baji nah, Makassar Bang. Makassar ya, beda Makassar dan Bugis. Saya baru tahu Makassar dan Bugis itu beda ternyata. Pertanyaannya mana yang kita dahulukan antara peluang dan minat? Nah, sebetulnya si malakama sih saat keduanya kita punya minat, nah ternyata peluangnya nggak datang. Nah di saat peluang datang ternyata kita nggak minat. Kalau saya sih, kalau saya pribadi, seandainya walaupun peluang datang, walaupun minat yang datang, ambil. Kenapa? Saat peluang datang kita tidak minat, ada hal yang memancing minat. Maksudnya gini, peluangnya besar. Oh, kayaknya di pandemi sekarang kayaknya jualan obat vitamin C kayaknya ini bakalan laku. Tapi kita nggak minat. Tapi kita balik lagi, kita lihat orang lain, kayaknya dia dapat untung gede. Dari dagang ini kayaknya dia bisa beli motor, bisa beli ini. Nah, itu kan memancing minat. Nah, kemudian saat kita minat datang, peluangnya nggak ada. Misalkan saat pandemi sekarang, kita minat pengen dagangnya kecil-kecilan, dagang bakso lah misalkan. Nah, ternyata masyarakat nggak ada yang keluar. Jadi gimana agar bakso kita laku? Oh, kita harus ke dunia online kayaknya, kerjasama dengan marketplace, dengan GoFood. Nah, jadi kalau tanya ke saya pribadi, mana yang datang ambil aja. Karena peluang jarang datang 2 kali, dan minat dan bakat itu bisa dipelajari. Sekian dari saya, Pak Rahmat Hidayat. Oke, makasih banyak Bang. Selanjutnya langsung saja ke Bang Satria. Silakan Bang. Oke, baik. Kayaknya yang dijelasin sama Bang Khalid itu sudah lengkap dan komplit nih. Saya sama makan nasi Padang ya, lengkap ya, ada lauknya. Kalau di saya tadi menanggapi yang terkait dengan usaha yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya di SMA. Ini contoh peluang saja ya. Saya lihat anak-anak SMA itu banyak sekarang itu mulai bisnisnya adalah jualan pulsa. Saya waktu itu pernah ngasih materi untuk anak-anak SMA dan mereka yang berbisnis online ya. Saya tanyain, kalian ngerjain usaha apa sambil sekolah ini gitu ya. Ada yang jualan pulsa. Jadi di Telkomsel ya, ini bukan sponsor. Mereka ada program kerjasama dengan siswa untuk jualan pulsa. Apalagi sekarang ya, online, dan rata-rata orang butuh itu satu. Terus kemudian yang kedua itu adalah teman-teman siswa sebenarnya bisa jadi reseller ya, reseller dari produk-produk yang ada, dan mereka bisa memaksimalkan platform ya, seperti di WhatsApp, kemudian juga di Instagram, kemudian juga ada di Shopee dan sebagainya. Dan saya yakin teman-teman yang di SMA atau di SMK itu sudah sangat-sangat melek ya dengan teknologi. Jadi bisa memaksimalkan, misalnya dia beli produk 10.000, dijualnya 12.000, nanti
Mungkin mereka modal usahanya mungkin 100 ataupun 200 ribu dari uang belanja mereka, akhirnya mereka bisa meng-up. Dan saya pernah ketemu dengan anak SMA yang berbisnis seperti tadi, pulsa satu, yang kedua itu adalah menjadi reseller, dan akhirnya dari modalnya itu 100 ribu, 200 ribu, dia sekarang punya tabungan jutaan lah. Dan kita mengapresiasi untuk levelan SMA. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan minat dan peluang ya. Kalau saya sih lebih kepada peluang tadi. Jadi jika misalnya gini, pandemi terbatas dan saya berprofesi sebagai praktisi yang biasanya itu adalah ketemu dengan orang di kota kabupaten yang ada di Indonesia. Otomatis di awal-awal pasti nggak bisa ketemu dong. Di awal-awal nggak bisa kegiatan dong. Jadi saya waktu itu menganalisa apa ya kira-kira bisnis di Indonesia dalam keterbatasan tapi masih bisa dijalankan. Itu di luar passion saya sama sekali. Saya kenal sama orang kepala ekspedisi ya, kepala ekspedisi itu saya udah kenal 5 tahun yang lalu. Tapi tahun kemarin saya putuskan untuk berbisnis di bidang jasa ekspedisi, pengiriman. Ya, salah satu pengiriman di Indonesia, saya ikut sebagai agen di sana. Alhamdulillah sekarang udah jalan selama 1 tahun, dan itu adalah keputusan berbisnis karena peluangnya hari itu. Tapi kalau saya mikirin bahwa saya harus bikin bisnis makanan, jelas kondisi sedang tidak memungkinkan. Jadi kalau di saya secara kacamata bisnis, saya akan melihat peluang yang bisa dimaksimalkan saat itu. Sama halnya dengan yang disampaikan Bang Khalid tadi, bahwa ketika ada peluang, kemudian juga ada minat, ada bakat dan sebagainya, mungkin someday kalau seandainya kita sudah punya saving deposit yang cukup, kita bisa membuat sesuatu yang kita inginkan. Misalnya gini, saya mungkin selalu ya pengennya itu saya punya beberapa titik ya di kota itu lain usaha. Jadi kalau pas saya jalan ke sana, saya bisa nongkrong di sana. Itu aja sebenarnya enjoy-nya itu. Jadi beberapa klien saya, mereka ada bisnis utama adalah migas, tapi bisnis sampingnya itu adalah kedai kopi. Tujuannya adalah mereka bisa nge-refresh otak. Jadi yang peluang tadi adalah migas, yang minat tadi adalah sesuatu yang dipakainya untuk pengembangan bisnis yang dalam konsepnya adalah untuk merefresh tadi. Terus tadi ada yang nanya ICCN itu apa? ICCN itu adalah Indonesian Creative Cities Network, jejaring kota kabupaten kreatif se-Indonesia. Di dalamnya itu adalah berkumpul perwakilan community, komunitas-komunitas yang ada. Jadi kalau seandainya nanti ada di Makassar, cari si A gitu ya. Kalau seandainya di Bengkulu, cari si B dan lain sebagainya. Kita punya PIC masing-masing. Dan ICCN fokus membangun kolaborasi dengan para akademisi, para pelaku bisnis, para komunitas, para pemerintah, dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya, dengan adanya komunitas-komunitas kreatif di satu kota yang bangga buatan Indonesia tadi bisa tersupport. Ya, itu salah satu. Karena di jejaring ICCN, kita based on-nya itu adalah social enterprise. Fokus kepada jejaring sosial. Yang kedua itu adalah bagaimana setiap ketua community atau komunitas-komunitas lokal itu bisa melakukan yang namanya itu influence kebijakan melalui kolaborasi. Mungkin ada orang yang antipati dengan pemerintah, ada orang yang mungkin sangat dekat dengan pemerintah. Kalau saya justru lebih penting adalah bagaimana caranya kita berkomunitas dan kita bisa bermitra dengan pemerintah. Jadi jangan sampai kita manja dan semua itu harus difasilitasi oleh pemerintah. Ya, karena di saat ini ya UKM yang naik kelas itu adalah mereka yang bertarung terlebih dahulu, nanti barulah pemerintah mengapresiasi. Sama kayak Tangkelek kemarin ya. Ya, kenapa gubernur bisa sampai membawa produk Tangkelek bisa ketemu sama menteri? Berarti mereka sudah mempertimbangkan hal-hal strategis, dan saya yakin Tangkelek itu tidak besar karena pemerintah di awal, karena mereka membesarkan diri terlebih dahulu. Nah, di ICCN setelah kita masuk ke fase kebijakan, barulah tadi yang namanya itu ada pertukaran nilai ekonomi. Saya bisa menjadi seorang kurator di pusat, saya bisa dipercaya sebagai seorang deputy, kemudian saya juga dapat job di beberapa daerah, misalnya jadi pembicara di Ambon, kemudian di Bali dan lain sebagainya. Karena networking tadi. Karena ada orang pernah bilang sama saya, sepintar-pintar manusia adalah mereka yang pintar membangun networking tadi. Itu kuncinya aja sebenarnya. Intinya kayak gini, saya sekarang kan saya kenal Bang Rudi, saya kenal Bu Desi, saya kenal Pak Faisal, itu adalah jejaring silaturahmi ya.
dan yang pasti ini akan memberikan impact yang luar biasa bagi saya, bisa menjadi bagian pada event kali ini. Dan untuk informasi lebih lengkap, nanti Bapak Ibu bisa cek di Instagramnya adalah @iccnmedia, karena kita ada 2 kegiatan rutin, itu ada Rakornas setiap tahun beda kota, kemudian festival. Dan festival tahun ini insya Allah akan dilaksanakan di Riau. Tahun kemarin itu di Bali, 2 tahun sebelumnya itu adalah Ternate. Jadi kebayang kalau seandainya kita bergabung di jejaring, kita bisa melihat indahnya Indonesia dengan segala keberagamannya. Gitu, moderator, silakan. Terima kasih banyak Bang, sangat mencerahkan apa yang diberikan oleh kedua narasumber kita malam ini. Dan saya berharap teman-teman di sini, Sobat Vokasi, tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh kedua narasumber kita, hingga memancing kita untuk tetap menjalin komunikasi, apakah itu melalui akun pribadi dari kedua narasumber, maupun di grup yang telah kita buat secara bersama. Baiklah, Sobat Vokasi hebat yang ada di seluruh Indonesia, akhirnya tibalah kita di sesi terakhir, yaitu closing statement untuk dari kedua narasumber. Jadi untuk kedua narasumber, silahkan berikan closing statement untuk semua peserta di sini, baik itu panelis maupun partisipan, menjadi bekal kami untuk bisa menjadi sosok seperti kedua abang-abang hebat ini. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Bang Khalid, silahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Siap, Pak Rahman Hidayat. Sebenarnya saya tadi nunggu pertanyaan gimana sih jatuh bangunnya Tangkele, seperti yang udah di raba-raba sama Pak Satria Haris. Tapi sedikit saya kasih pernyataan. Tangkele dibangun memang dari susah payah, jatuh bangun 2009, 3 bulan kita berjalan, ada gempa yang kekuatan 7 skala Richter. Kita berada waktu itu outlet pertama di Plaza Andalas di tingkat 3, dan 3 bulan berjalan itu plaza roboh karena gempa. Nah, jadi semuanya habis. Artinya kita tidak menyisakan satu barang pun karena patah dan terbakar. Nah, jadi di lantai 4 itu adalah toilet umum. Nah, kebayang pecahnya septic tank di atas, kemudian menimpa ke toko kita. Jadi habis. Nah, jadi untuk bangkit kembali itu susahnya minta ampun. Belum lagi perekonomian yang belum normal di Kota Padang, tambah mental kita untuk bangkit, kemudian kita mikirkan hutang yang harus dibayar, mikirkan gimana brand ini harus bangkit lagi. Jadi perjuangannya memang sangat berat, dan saya waktu itu berpikir tetap harus melanjutkan brand ini karena nggak ada pilihan lain, karena memang nggak ada juga skill di bidang lain. Jadi karena saya pahami produk saya seperti ini, ya udah mau nggak mau harus lanjut. Nah, karena vendor waktu itu kasihan melihat, ya udah kamu bikin barang saja, nanti bayarnya setelah terjual. Nah, diawali dari hal seperti itu, merangkaklah Tangkele sedikit-sedikit. Dari toko yang di pinggir jalan kita kontrak, toko seluas 2 kali 2 meter, bekas tiket travel ke Bengkulu. Nah, jadi dari sana kita mulai hanya dengan modal 6 juta. 6 juta itu 5 juta kontrak toko, kemudian 1 juta untuk dekorasi. Nah, jadi makanya Tangkele bilang tidak mulai dari 0, tapi dari minus itu banyak sampai kejadian itu. Saya nggak pernah lupa hal seperti itu untuk bangkit. Nah, dan
yang membuat bangkit adalah pasti orang-orang terdekat. Doa dari orang tua itu yang paling utama. Redanya orang tua dalam sebuah bisnis, mungkin itu yang membuat Tangkelek sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Nah, jadi untuk closing statement-nya, saya mengarahkan ke sana. Apapun pekerjaan kita, bisnis atau bekerja, tetap harus ada keridoan, terutama ridho orang tua. Bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, mungkin ridho dari keluarga kita terdekat, dari istri, dari suami, dari anak. Tidak ada hal yang kita sembunyikan dari dalam sebuah bisnis. Jadi kita berbisnis, membantu orang, seperti di Tangkelek sekarang ada lebih kurang 60 orang yang hidup di sana. Itu adalah sebuah kepuasan kami. Mereka bisa menghidupi keluarganya. Kita tidak tahu, mungkin doa dari anak, istri, atau orang tuanya, karyawan yang bekerja di Tangkelek, itu yang didengarkan sama yang di atas, kita tidak tahu. Nah, jadi selagi kita masih bisa berbagi, berbagilah. Jangan seandainya di bisnis kita punya karyawan, jangan pelit, jangan takut, ini bakalan kita ditipu sama karyawan, uang laci kita bakal diambil. Serahkan semuanya pada yang di atas, karena yang di atas tidak pernah buta. Sekian dari saya, Tangkelek. Terima kasih Bang Halid. Selanjutnya saya menuju ke Bang Satria. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Khalid senior. Ya, siap junior. My best friend ya in the world ya. Jadi Bang Khalid itu sebenarnya mau menangis tadi Bapak Ibu kalau menceritakan sesuatu yang berjalan dari minus, tapi ada yang namanya itu saya tangkap itulah berentas ya. Kepercayaan itu menjadi satu yang sangat penting. Bagaimana Tangkelek juga bisa memandang bahwa ada puluhan orang yang bergantung saat itu. Sama halnya dengan saya sendiri pun juga kita berbisnis juga tidak mengedepankan ego ya, lebih kepada fase saling membutuhkan satu sama lain, saling satu support. Dan yang penting itu adalah jika orang bisa percaya kepada kita, kenapa kita tidak bisa memberikan kepercayaan kepada orang. Kalau di saya sih lebih pada konsepnya itu adalah berhasil atau gagal, menang atau kalah, yang namanya itu proses tidak akan pernah salah. Jika gagal, perbaiki prosesnya. Jika kalah, perhatikan prosesnya. Dan untuk apapun itu, yang paling penting itu adalah do the best all the time ya. Lakukan yang terbaik saja ya. Tugas manusia itu adalah berusaha dan berupaya. Setelah itu, kita hanya perlu berdoa dan berserah. Dan saya yakin Tangkelek hari ini bisa tumbuh dan berkembang ya, karena ada doa tadi, ada restu dari orang tua dan juga pastinya doa dari masyarakat banyak. Dan saya selalu mendoakan mudah-mudahan Tangkelek terus tumbuh dan saya tetap di-endorse ya. Tetap di-endorse pakai baju Tangkelek. Dan mudah-mudahan bisa di yang lain juga gitu ya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih ya. Iya. Yang pasti juga kawan-kawan IKVI juga selalu mendoakan Bang Khalid. Dan semoga bisa di-endorse juga. Iya. IKVI-nya. Apalagi kalau bisa pakai baju Tangkelek yang bermerek IKVI ya. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita malam ini, narasumber yang insya Allah akan menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua atas pengalaman dan pelajaran yang beliau berdua bagikan kepada kita semua malam ini. Rasanya berat, namun akhirnya webinar kita malam ini harus kita akhiri. Dan ini tidak berarti bahwa kegiatan webinar mitra kita cukup sampai di sini. Insya Allah untuk bulan Ramadan
IKFI akan tetap mengadakan kegiatan-kegiatan khususnya untuk sahabat vokasi di seluruh Indonesia. Jadi silahkan tetap tunggu informasinya. Dan terakhir, sebelum saya menutup kegiatan webinar kita malam ini, saya mewakili pengurus Ikatan Guru Vokasi Indonesia mengucapkan memohon maaf lahir dan batin, kemudian mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan, dan terakhir semoga apa yang kita lakukan malam ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan tentunya untuk orang lain di luar sana. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.